Horas, Shalom amang inang, haha angginang pinaribot, nats yang menjadi topik dan bahan renungan buat penguatan iman kekristenan kita pada hari ini, Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025, tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Demikian firman Allah yang kami bacakan buat kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu selalu taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Saat pertama kali magang, aku melakukan yang terbaik untuk memberikan kesan yang baik bagi rekan kerja dan juga atasanku. Aku pun buru-buru memperbarui isi lemariku, yang mana dulu isinya cuma kaos dan celana jeans, sekarang berganti dengan setelan kemeja dan celana keper. Selain itu, dengan semangat yang menyala, aku mengerjakan semua tugas yang diberikan sebaik mungkin. Meskipun tugas itu hanya memotokopi berkas, atau sekedar mengambilkan kopi. Aku mulai hidup dalam kecemasan dan ketakutan kalau hasil kerjaku tidak sesuai dengan standar kantor dan harapan atasan. Supervisor magangku adalah seorang wanita yang sangat baik dan selalu bersemangat memberikan arahan. Dia tidak pernah marah kepadaku. Dan jika aku salah, ia mengoreksinya dengan sangat lembut, santun, dan dibarengi dengan motivasi etos kerja. Tapi, tetap saja, ketika ia memanggilku ke ruangannya, aku masuk dengan rasa was-was. Aku takut kalau aku telah mengecewakannya, meski aku sadar ia tidak menyalahkan atas kurangnya pengalaman kerjaku. Selama aku bekerja sebagai pekerja magang itu, rasanya aku mendapat upah kerja dengan takut dan gemetar. Apakah itu upah terakhirku? Nats renungan Filipi 2 ayat 12 ini sangat kontras mendorong kita agar tetaplah bekerja untuk mendapatkan keselamatan sorgawi dan duniawi. Keselamatan itu diperoleh melalui anugerah Tuhan, bukan melalui usaha atau kehebatan dan pekerjaan kita semata. Maksudnya, kita umat Kristen yang sudah selamat, tetaplah kerjakan keselamatanmu sampai semuanya selesai. Dan hal keselamatan ini, tentu saja berhubungan erat dengan ketaatan kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kalimat sebelumnya, di mana Paulus mengatakan, "Kamu senantiasa taat." Jadi kita dituntut untuk tetap setia, tetap taat untuk diproses dan dibentuk serupa dengan Yesus Kristus, sampai kita dipanggil kembali oleh Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, berarti teruskanlah ketaatanmu kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, ketaatan ini adalah tanda kerohanian yang sejati. Taat berarti kita memberikan penyerahan total kepada Tuhan. Kita terbuka untuk dikoreksi dan mengizinkan Roh Kudus mengoreksi dan membereskan segenap dosa kita. Taat juga berarti menjadikan Allah sebagai prioritas hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan profesional dan pribadi kita. Kemudian taat sebagai perwujudan bahwa kita tidak pernah menyerah, tidak pernah berbalik setelah memulai perlombaan. Tetap bertahan dalam berbagai situasi untuk terus mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kita mungkin saja suatu waktu akan tersandung dan jatuh dalam dosa. Tetapi orang Kristen yang sejati tidak pernah penat dan kemudian meninggalkan imannya. Orang percaya ketika jatuh akan secepat kita bangun dan berdiri lagi.
memohon pengampunan dan mencari anugerah untuk bertahan dan memenangkan pergumulan hidup. Kita tahu bagaimana Yesus Kristus telah merendahkan dirinya sendiri untuk menjadi pelayan umat manusia dan ditinggikan di atas semua. Nats renungan ini juga pada dasarnya sedang memberitahu kepada kita orang-orang percaya, bahwasanya hanya Tuhan yang kita layani dan kita puji, Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Maka dari itu, tak ada kata atau perbuatan lain selain kita harus melayani Tuhan dengan takut dan gemetar agar tidak salah mengaplikasikan ajarannya. Sama seperti saat aku menjadi seorang anak magang, aku sangat menghargai pengalaman, teguran dan arahan maupun kebijakan supervisorku. Meskipun aku sangat gembira dengan segala kesempatan yang telah diberikan kepadaku, aku menghadap supervisorku dengan sikap taat dan penuh hormat. Jika kepada manusia saja kita bisa bersikap demikian, bagaimana tidak kita gemetar dalam takjub diperhadapkan Sang Pencipta dunia? Firman Allah melalui Filipi 2 ayat 12 ini, mendorong kita hari demi hari untuk berjuang menuju garis akhir yang indah. Ini tidak berarti kita memberikan yang terbaik hanya di gereja atau di pelayanan saja, tetapi di dalam semua aspek kehidupan yang kita lakukan. Baik itu dalam pendidikan, melakukan tugas dari bos yang menyebalkan, atau memasak makan malam dan mencuci piring kotor di rumah. Marilah kita mengerjakan segalanya dengan sepenuh hati, karena kita tahu bahwa Tuhan telah menebus kita dan dengan menjalankan aktivitas setiap hari adalah satu wujud pelayanan untuk membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Namun dalam semua pencapaian itu, kita harus senantiasa terhibur dan bersuka cita karena segalanya bukan karena kemampuan atau usaha kita sendiri, melainkan karena ada tangan Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja dan bertransformasi dalam diri kita setiap detiknya. Ingat, dalam segala keadaan, ada kehadiran Roh Tuhan yang mendorong kita dan memampukan kita untuk mengingini apa yang baik dan melakukan apa yang baik di matanya. Baca Filipi 2 ayat 13. Kita berjuang untuk hidup adalah layaknya sebagai anak-anak Tuhan, percaya setiap hari bahwa Tuhan akan memenuhi kehendak-Nya yang baik lewat kehidupan kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah taat kepada Allah dalam segala situasi kondisi yang kita alami saat ini dan esok hari. Kita memang hidup dalam lingkungan yang tidak mudah dan tidak baik-baik saja. Ketaatan kita kepada Allah dicobai dengan berbagai pencobaan, pergumulan dan bahkan penderitaan setiap hari. Oleh karena itu nasihat dari Rasul Paulus melalui renungan hari Jumat ini adalah sangat jelas dan tegas untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar harus kita lakukan dengan serius untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk menyalakan dan menguatkan iman kekristenan kita. Selamat beraktivitas, kuat fisik dan kuat iman. Shalom dan Horas Hubata Haganupan.